Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video pengkajian kita. Yang ini adalah sebuah risalah perjalanan haji. Catatan perjalanan haji Simon Al-Yasir yang diberi judul sebagian dari yang ajaib di dalam manasik haji, sebuah pengalaman pribadi. Para penonton atau pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban yang kedua terjadi tatkala mendaki Gua Chur. Banyak orang menasihati agar saya tidak mendaki karena di sana tidak ada orang berjualan dan tanpa askar. Jalannya lebih berat dibanding ke Gua Hira. Nasihat rekan itu tidak dapat mengalahkan niat untuk mengunjungi tempat yang amat menentukan mati hidupnya agama Islam, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Kiranya benarlah nasihat rekan saya, jalan menuju Gua Chur jauh lebih berat dibandingkan dengan jalan ke Gua Hira. Jalan setapak berbatu-batu meliuk-liuk di lereng bukit masih alami. Batu-batu alam sepanjang jalan setapak belum terpolusi oleh grafiti seperti di Jabal Nur. Menurut leaflet, untuk mencapai gua memerlukan waktu 1,5 jam. Tetapi saya lebih dari itu, saya butuh waktu 2 jam. Setelah mendapat separuh perjalanan, saya hampir putus asa karena banyak pendaki Indonesia yang kembali sebelum mencapai gua. Perjalanannya sungguh melelahkan. Beberapa kali saya istirahat di atas batu. Untuk mencapai Gua Chur saya harus menggunakan ilmu kuda. 2 ekor kuda penarik kereta itu mesti berbeda jenis kelaminnya, jantan dan betina. Jika sejenis mesti mogok. Sebaliknya, jika berbeda jenis tidak akan kena lelah meski harus menarik kereta seharian. Ilmu inilah yang saya gunakan. Waktu istirahat saya akhiri. Jika ada rombongan lewat yang di antara mereka ada wanitanya, yang kebanyakan mereka dari India atau Pakistan, sedikit orang Turki dan Negro, orang Indonesia hampir tidak ada. Bersama rombongan itulah saya harus berpacu. Alhamdulillah, setelah 120 menit saya merangkak, sampailah di Gua Chur yang terletak di puncak bukit.
pintu gua lebih rendah dibandingkan gua Hira. Saya ulangi lagi, pintu Gua Sur lebih rendah dibandingkan di Gua Hira. Tetapi dalam Gua Sur lebih luas, dapat memuat 6 orang berdesak-desakan untuk dzikir. Pada waktu itu di atas bukit hanya ada 7 orang Indonesia. Selain saya, ada 4 orang pria dan 2 wanita yang semuanya berasal dari Madura. Tatkala saya turun, tidak ada lagi jamaah yang naik ke puncak bukit. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, hukum perkecualian, banyaknya keajaiban di tanah suci itu karena di sana berlaku hukum perkecualian. Misalnya niat ibadat itu tidak perlu diucapkan keras-keras, karena itu pekerjaan hati. Tetapi ketentuan syariat itu tidak berlaku untuk haji dan umroh. Niat umroh, labbaika Allahumma umroh, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk umroh, harus diucapkan dengan keras. Tidak boleh hanya di batin sebagaimana sholat. Demikian pula niat berhaji. Labbaika Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Di dalam masjidil atau di dalam masjid seluruh dunia, ini tempat sholat kaum wanita terpisah dengan pria, tetapi di Masjid Haram tidak. Keajaiban yang paling hebat ialah Ka'bah yang menjadi pusat ibadat haji dan kiblat umat Islam. Bentuknya kubus, terbuat dari batu yang tersusun secara berlapis-lapis tanpa desain dan dekorasi. Karena bentuknya kubus sederhana dengan 6 sisi, maka dalam waktu yang bersamaan tidak mempunyai arah dan sekaligus punya arah menghadap. Setiap bangunan di dunia ini selain Ka'bah menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke timur, menghadap ke barat, ke atas atau ke bawah. Sebagai kekecualian di dalam waktu bersamaan, Ka'bah menghadap ke semua arah dan tidak menghadap ke arah manapun juga. Ini sebagai lambang Allah Ta'ala. Ka'bah menghadap ke setiap arah, tetapi ia pun tidak menghadap ke arah tertentu. Demikian ahli syariati menulis tentang hukum perkecualian tentang Ka'bah. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas syiratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.